syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai acara kajian pada pagi hari ini, izinkan saya, Yungki, selaku pembawa acara untuk mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ustadz Aswanto Muhammad Taqwi LCMA yang pada kesempatan ini akan mengisi kajian kita dengan tema ikhlas. Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, acara kajian kita pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama penyampaian materi selama 45 menit, dan yang kedua yaitu tanya-jawab selama 15 menit. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi. Kepada Ustadz Aswanto Muhammad Taqwi LCMA, selama 45 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yongki atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya yang jika kalau kita ingin menghitungnya pasti kita tidak akan bisa menghitung satu persatu dari nikmat tersebut. Dan nikmat itu akan begitu terasa kalau kita membandingkan diri kita yang begitu banyak nikmat dengan orang lain. Hal yang ringan misalnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, dan di luar sana ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala masih banyak saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit, apalagi di masa-masa sekarang ini, masa pandemik yang kita lihat virus COVID ini semakin ya bisa kita katakan ganas juga ya, karena sangat banyak yang terpapar dan tidak sedikit kemudian meninggal dunia. Nah ini kalau kita bandingkan diri kita dengan mereka, kita rasakan ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mahal, merupakan modal yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Yang kalau mau dinilai dengan harta, dengan materi, mungkin tidak ternilai besarnya kesehatan ini. Betapa banyak orang di luar sana yang terpapar, yang sakit, sampai mengeluarkan begitu banyak biaya, bahkan rela untuk mengeluarkan seluruh hartanya demi kesembuhannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua itu pada hari ini, pada saat ini, dan kita hanya dituntut untuk bersyukur. Paling minimal adalah dengan lisan kita, dan tentu yang wajib adalah kita beramal, kita bekerja, kita melaksanakan perintah-perintahnya sebagai bentuk tanda syukur kita padanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud dan keturunannya, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud dan keturunannya, Sulaiman dan keturunannya, nikmat-nikmat yang begitu banyak, maka Allah perintahkan i'malu. Ya, bekerjalah kalian, beramallah kalian syukran, sebagai tanda syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak dan begitu besar yang diberikan kita pada saat ini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada siang hari ini tentang keikhlasan. Ikhlas yang merupakan inti dan pokok landasan amalan kita, di mana amalan-amalan kita ini akan
dinilai dari keikhlasannya. Semakin besar keikhlasan yang terdapat dalam amalan kita, maka sebesar itu pula ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan pentingnya untuk kita senantiasa memperhatikan sisi keikhlasan ini. Dan amalan-amalan kita tergantung daripada keikhlasan. Kata salah seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasanya rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan perbuatan yang besar, dia perbuatan yang besar. Dia adalah amalan yang besar, yang luar biasa. Tetapi gara-gara niat dia menjadi kecil. Dia menjadi kecil, bahkan mungkin sirna, tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, bisa jadi ada amalan-amalan yang mungkin dianggap remeh oleh manusia, dianggap kecil oleh orang-orang, tetapi karena niat ini, karena keikhlasan ini, maka dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita memperhatikan masalah niat, masalah keikhlasan ini. Karena dia akan menentukan bobot dan kualitas amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita lihat begitu banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keikhlasan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Mereka, yaitu manusia, tidak diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan agama itu, ibadah itu, penghambaan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an, perintah yang pertama kalau kita lihat secara urutan Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah ke Al-Baqarah, perintah yang pertama yang turun yang terdapat dalam urutan ini adalah ya ayyuhan nas ubudullaha. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang paling pertama adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dari sini ya kita melihat bahwasanya keikhlasan ini adalah merupakan perkara yang pokok, perkara yang mendasar yang harus selalu ada dalam setiap aktivitas ibadah kita. Baik ibadah yang sifatnya batiniah, ibadah-ibadah hati kita, atau ibadah lisan kita, ucapan-ucapan kita, dan juga ibadah anggota tubuh kita, anggota gerakan-gerakan tubuh kita. Semuanya harus didasari keikhlasan. Nah, keikhlasan itu hakikatnya, esensinya adalah dia mengesahkan Allah dalam tujuannya. Ya, tujuannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amalan-amalan perbuatan. Itulah hakikat dan esensi daripada keikhlasan. Di mana tujuan kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hanya semata-mata mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, kasih sayang Allah dalam ibadah. Kita tidak menoleh, tidak melirik kepada tujuan-tujuan lain yang menjauhkan kita daripada tujuan tersebut. Ada berapa banyak definisi atau batasan-batasan ikhlas yang disebutkan oleh para ulama kita ambil di sini beberapa contohnya. Misalnya yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, salah seorang ahli ibadah dan zuhud. Beliau mengatakan al-ikhlasu sidqun niyati ma'allah. Hakikat keikhlasan itu adalah engkau niatmu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur hanya semata-mata untuk Dia. Kemudian berkata misalnya Sahal bin Abdullah Al-Tusturi, beliau mengatakan al-ikhlas an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu. Bahwasanya
diamnya seseorang, gerakan-gerakan seseorang itu semata-mata lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bergerak, beraktivitas itu karena Allah. Diamnya juga itu karena Allah. Bahkan sampai dia diam itu karena Allah. Dia diam tidak mau berbicara, menahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang buruk itu karena Allah. Dia berdiam untuk tidak berjalan ke tempat-tempat maksiat misalnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dia beraktivitas atau dia dalam keadaan diam, bahkan dalam keadaan tidur pun juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa lihat dalam doa-doa Rasulullah SAW yang mengajarkan kita tentang doa-doa sebelum tidur. Bismika amutu wa ahya misalnya. Ya, kita hidup, kita mati karena Allah, kita tidur karena Allah. Allahumma wada'tu jambi ilaik. Ya Allah, saya letakkan tubuhku ini di atas kasur ini, di atas tempat tidur karena kamu, karena engkau ya Allah. Jadi semuanya, baik gerakannya dan juga diamnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya batasan ikhlas ini kalau kita ingin ketahui adalah istiwa a'malil abdi fi dhahir wal batin. Yaitu amalan seseorang itu sama baik dalam keadaan lahiriah ataupun batinnya. Artinya apa yang terdapat dalam dirinya dan di lahiriah itu sama. Apa yang dia lakukan di dalam bersendiri dan banyak orang itu sama, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, tidak mempengaruhi amalannya. Maksudnya ketika dia bersendiri dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Ketika banyak orang pun juga dia bisa beribadah dengan baik. Tidak sebaliknya, misalnya tidak hanya di hadapan orang saja dia bisa beribadah dengan baik. Ya, amalannya kelihatan khusyuk. Tapi ketika sendiri tidak kelihatan hal tersebut. Maka ikhlas itu adalah kalau sama. Tidak ada pengaruh. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini adalah kewajiban sebagaimana kita sebutkan tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Ya, mereka tidak diperintah kecuali untuk ikhlas saja dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keikhlasan ini cukup banyak keutamaan-keutamaannya. Ya. Di antara keutamaan ikhlas ini yang pertama bahwasanya dengan keikhlasan maka kita akan bisa selamat dari godaan-godaan syaitan. Dan ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh sebelum kita diciptakan, bahkan mulai dari nenek moyang kita Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan Nabi Adam alaihissalam. Bahwasanya syaitan itu adalah innahu aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannaka minal jannati fatashqa. Wahai Adam, ingat, iblis itu dan pengikut-pengikutnya adalah musuhmu dan musuh istrimu ini, Hawa. Maka jangan sampai gara-gara tipu dayanya akan mengeluarkan kamu dari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal itu terjadi. Ya. Kemudian Allah pun mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga tentu dengan hikmah yang besar. Ya. Agar supaya menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya iblis adalah musuh kita yang nyata. Inna asyaitana lakum aduwwun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syaitan itu adalah merupakan musuh, fattakhiduhu aduwan. Jadilah dia musuhmu yang sesungguhnya. Ada salah seorang ulama pergi menimba ilmu kepada seorang ulama yang lain. Setelah dia menimba ilmu darinya, ditanya, pelajaran apa saja yang telah engkau ambil darinya? Itu dari Bishr al-Marisi, dari Bishr al-Hafi. Maka sang ulama ini mengatakan ada 8 poin yang saya telah pelajari darinya. Satu di antaranya yang disebutkan adalah saya membaca dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuhmu yang hakiki, musuh yang sebenarnya. Lalu beliau mengatakan dari ayat ini saya mengambil pelajaran bahwasanya yang menjadi musuh saya itu cuman syaitan saja. Syaitan dan orang yang memiliki sifat syaitan ini. Sehingga saya tidak ingin memusuhi manusia, saya tidak ingin memusuhi siapapun kecuali
jika dia adalah merupakan syaitan, ya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, kita ketahui bahwasanya iblis dan tentara-tentaranya dari syaitan ini tidak akan merasa tenang sampai menyesatkan manusia. Dia akan menyesatkan manusia. Sampai-sampai bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Iblis mengatakan ketika di murka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala akibat tidak mau sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, lalu Allah Subhanahu wa taala melaknatnya dan mengusirnya dari surga. Apa kata iblis? "Fa bi'izzatik." Dengan kekuatanmu ya Allah. La'ughwiyannahum ajma'in. Niscaya aku akan sesatkan mereka semuanya. Saya akan sesatkan mereka semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya jin ini atau iblis ini akan datang dari bain aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, akan datang menyesatkan manusia dari seluruh arah, seluruh penjuru, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Nah, maka seseorang yang ikhlas, ya, seorang yang memiliki keikhlasan ini, dia akan terbebas, dia akan terjaga dari tipu daya syaitan, sehingga syaitan tidak mudah untuk menyesatkan dia. Syaitan tidak mudah untuk membisikkan dia kejahatan. Syaitan tidak mudah menyeret dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, ketika iblis bersumpah, iblis mengatakan, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kecuali ya Allah, hamba-hambamu yang ikhlas, ya mereka-mereka inilah yang tidak mampu untuk disesatkan. Ya, mereka inilah yang tidak mampu disesatkan oleh iblis dan juga pengikut-pengikutnya. Maka seorang yang ikhlas, ya, memiliki keikhlasan dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya, ketika melakukan aktivitas, ya, pekerjaan, ibadah, dan apa saja ucapan, maka inilah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah untuk disesatkan oleh iblis. Kemudian juga keutamaan yang cukup besar bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang ikhlas ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kalian tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatan kalian. Balasan kalian nanti di akhirat itu tergantung amalan kalian, tergantung perbuatan kalian di dunia. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali orang-orang yang betul-betul ikhlas, ulaika lahum rizqun ma'lum. Maka bagi mereka rezeki yang telah diketahui. Fawakihu wa hum mukramun. Mereka akan mendapatkan, diberikan buah-buahan yang begitu banyak, jenis-jenisnya, kenikmatan-kenikmatannya. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ala sururim mutaqabilin, mereka akan sambil duduk-duduk, bersandar-sandar, berbaring-baring di atas dipan-dipan, dan saling berhadap-hadapan. Mereka saling berhadap-hadapan dalam kenikmatan. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Lalu dibawakan kepada mereka, diantarkan kepada mereka gelas-gelas yang berisi dengan minuman yang nikmat. Bayadha ala zatil syaribin, susu-susu, ya, air-air yang putih, ya, yang nikmat dirasakan oleh mereka, orang yang meminumnya. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Minuman-minuman ini yang tidak menyebabkan mereka pusing, mereka mabuk sebagaimana arak di dunia. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi-sisi mereka di surga itu, di sisi mereka terdapat bidadari-bidadari yang memiliki mata yang ya disebutkan hurul ain. Jadi mata mereka itu bulat, ya. Disebutkan dalam ayat yang lain begitu sifat-sifat mata mereka. Ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan ya mata-matanya itu ya seperti telur yang berada di dalam. Nah,
Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi al-mukhlasin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ikhlas maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan akan menikmati begitu banyak kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dengan ikhlas juga, ya. Dengan ikhlas maka hati seseorang akan menjadi bersih, hati seseorang akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi nafsun mutmainnah, hatinya menjadi bersih, suci, ya, suci dari berbagai macam penyakit, akan bersih dari penyakit ria, bersih dari penyakit dengki, iri hati, ya, bersih daripada keinginan-keinginan dan hasrat untuk berkhianat, karena dia telah mensucikan hatinya dengan keikhlasan tersebut. Nah, dalam salah satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, salasun la yughillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada 3 hal yang menyebabkan hati seseorang ini tidak akan terjangkiti penyakit ghil, penyakit dengki, iri, benci, ya, kepada sesama. Nah, salah satu di antaranya yang disebutkan oleh Rasul adalah seseorang yang ikhlasul amal lillah, yang senantiasa mengikhlaskan amalannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Seseorang yang senantiasa ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Jadi kalau misalnya kita dapati diri kita masih punya sifat-sifat iri, sifat dengki kepada orang lain, sifat ingin bersaing dengan tidak sehat, ingin menjatuhkan orang lain, membenci orang lain. Nah, ini berarti kita perlu memeriksa hati kita ini. Perlu didiagnosa. Mungkin keikhlasan kita ini masih kurang. Mungkin keikhlasan kita ini masih perlu diperkuat, dipertebal. Karena penyakit-penyakit itu masih ada, masih bercokol dalam hati kita. Karena seorang yang ikhlas, bagaimana disebutkan oleh Rasulullah tadi, orang yang ikhlas itu maka hatinya akan bersih, hatinya akan suci dan tidak akan menyimpan kebencian, kedengkian, iri hati kepada manusia. Mengapa? Karena dia berinteraksi dengan Allah. Dia tidak merasa dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, merasa iri apa yang dimiliki orang lain, karena yang diharapkan bukan dari manusia, yang diharapkan dari Allah. Dia tidak akan merasa susah, merasa galau kalau manusia mendapatkan rezeki ini dan rezeki itu. Karena dia tidak berharapkan dari manusia, yang diharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwasanya dengan keikhlasan ini, sebagaimana kita sebutkan di awal, dengan keikhlasan ini amalan akan menjadi besar. Amalan akan besar. Kelihatan kecil, mungkin saja dianggap remeh oleh manusia, mungkin dianggap remeh oleh orang. Ya, misalnya bersedekah dengan mungkin sesuatu hal yang dianggap remeh atau sedikit. Misalnya sepotong roti, sepotong kue kita berikan, sedekahkan pada orang lain. Kelihatannya ini kecil, tapi ketika kita memberikan hal tersebut dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rahmat kasih sayang kepada seseorang, maka ini akan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat sangat besar. Bahkan inilah yang bisa menyelamatkan dari neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Rasulullah, walaupun hanya sepotong kurma, ya, ini akan bisa menyelamatkan seseorang dan membentengi seseorang dari api neraka ketika dia memberikan hal tersebut dengan penuh keikhlasan. Tapi sebaliknya, mungkin saja seorang melakukan ibadah yang begitu besar, sholat misalnya merupakan ibadah yang luar biasa, haji yang merupakan ibadah yang luar biasa, membayar zakat misalnya merupakan ibadah yang luar biasa. Ini adalah merupakan termasuk amalan-amalan pokok dalam Islam yang nilainya sangat tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilakukan dengan tercampur dengan unsur-unsur ria atau tidak ikhlas, maka amalan ini akan menjadi kecil. Akan menjadi kecil bahkan sirna. Ya, maaf, misalnya seorang yang melaksanakan ibadah haji, ya, tapi hanya sekedar ingin ria saja, agar supaya orang tahu dia sudah berhaji. Yang melaksanakan umroh, ya, hanya agar supaya orang tahu bahwasanya dia melaksanakan umroh, agar supaya dipuji, agar supaya disanjung, agar supaya dihormati, diberikan tempat khusus. Dan
mungkin hal ini cukup banyak. Mungkin yang seperti ini cukup banyak. Misalnya ya kita ada hal yang mungkin sholat misalnya merupakan ibadah yang sangat besar, yang kata Rasulullah SAW merupakan ibadah yang terbaik dari seluruh ibadah. Tetapi kalau tidak ikhlas maka gugur, menjadi kecil bahkan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami perhadapkan kepada mereka, kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan yang dulunya mereka lakukan di dunia. Amalan-amalan yang cukup banyak mungkin dari segi kuantitasnya, cukup besar sebenarnya dari segi nilainya, karena dia merupakan ibadah-ibadah pokok, ibadah-ibadah yang merupakan rukun Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan faja'alnahu haba'an mansura. Namun kami jadikan amalan-amalan yang begitu banyak bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kita lihat misalnya debu di jalan, kita lihat misalnya ya haba ini kalau disebut dilihat dalam tafsirnya, haba itu kalau misalnya kita di pagi hari membuka jendela kemudian sinar matahari masuk, kita melihat ada semacam debu-debu yang halus yang terbang-terbang, itu namanya haba dalam bahasa Arab, itu namanya haba. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan amalan-amalnya itu kami jadikan haba mansura, debu-debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan jumlahnya mungkin banyak, ribuan, jutaan, tetapi tidak ada nilainya, tidak ada beratnya sama sekali. Tidak bisa diharapkan untuk memberatkan timbangan pada hari kiamat. Sangat ringan. Bahkan tidak memiliki timbangan sama sekali. Nah, ini disebabkan karena ketidakikhlasan dalam mengamalkan suatu amalan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa butuh dalam ikhlas ini. Dan ikhlas ini bukanlah angan-angan yang diucapkan oleh lisan, tetapi dia adalah merupakan usaha. Dia merupakan amalan-amalan yang patut untuk diusahakan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar supaya kita bisa memupuk dan memperkuat keikhlasan kita dalam beribadah, dalam beramal. Di antaranya adalah kita hendaknya senantiasa menyadari dan mengakui bahwasanya diri kita ini adalah merupakan hamba, merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, merupakan Abdullah. Dan kita ketahui bahwasanya hamba itu memiliki tuan, ya sama dengan manusia. Misalnya manusia ada seorang hamba sahaya dimiliki oleh tuannya, ya. Dan seorang hamba sahaya ini akan tunduk apa yang dikatakan oleh tuannya, dan dia harus betul-betul ikhlas kepada tuannya dalam bekerja. Kapan suatu ketika, kapan misalnya sang hamba sahaya ini bekerja untuk orang lain, maka tentu punya akan marah. Ini pernah diberikan perumpamaan oleh Rasulullah SAW, seorang yang melakukan bentuk syirik misalnya, atau riya, syirik kecil. Dikatakan, ya bagaimana menurut pendapat kita kalau misalnya ada seorang hamba sahaya, dia sudah dibeli oleh tuannya, ya, kemudian diberikan tempat tinggal, diberikan pakaian, diberikan makan, kemudian tuannya mengatakan, kamu saya tugaskan untuk bekerja di ladang saya. Kemudian hamba sahaya ini pergi, cuman dia kerjanya bukan di ladang tuannya, tapi dia pergi ke ladang orang lain, dia kerja di sana. Di sana dia bekerja. Pulang, ya dikasih makan, tetap dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian. Tapi ketika dia bekerja, kerjanya bukan ke ladang tuannya, tapi ke ladang orang lain. Nah, bagaimana kira-kira seandainya tuannya ini tahu apa yang dilakukan? Pasti akan murka dan marah. Ya, sudah diberikan fasilitas, sudah diberikan fasilitas, tapi ternyata kerjanya sama orang lain. Nah, begitulah manusia.
Manusia kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dia begitu banyak kenikmatan, Allah berikan dia nikmat hidup. Allah Subhanahu wa taala berikan segala fasilitas yang bisa melangsungkan kehidupannya dan kenyamanannya di dunia ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ibadahnya kepada Allah. Ternyata dia ibadahnya kepada orang lain. Dia ibadahnya untuk mendapatkan pujian orang lain, bukan dari Allah. Dia bekerja, beramal ya untuk mendapatkan pujian saja dari manusia, mendapatkan ganjaran dari manusia. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan marah. Allah akan murka. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan seperti itu, beribadah bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, hendaknya kita selalu menyadari hal ini. Kita selalu menyadari, mengakui bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba Allah, maka segala perbuatan kita, khidmat kita ini harusnya kepada Allah juga. Salat kita hanya kepada Allah, puasa kita hanya kepada Allah, dan seluruh amalan-amalan yang berupa ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia lain, bukan untuk manusia. Kemudian yang kedua, yang bisa semakin memperkuat keikhlasan kita ini adalah kita hendaknya senantiasa merenungi dan melihat bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu cukup banyak kepada kita, dan nikmat itu semata-mata datang dari Allah. Nikmat itu semata-mata adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita beramal soleh, ketika kita sholat misalnya, hendaknya kita meyakini ini adalah berkat bimbingan dan hidayah dari Allah. Kalau bukan dari bimbingan dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa kita melakukan ibadah tersebut. Semata-mata itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya kepada nabinya Muhammad SAW, ya, ma kunta tadri mal imanu mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nur. Tadinya engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tidak mengetahui mana keimanan itu, mana yang merupakan perintah Allah, mana yang merupakan wahyu dan Alkitab. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kemudian mewahyukan kepada nabinya, sehingga Rasulullah menjadi seorang nabi rasul yang mulia. Itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita tanamkan, harus senantiasa kita ingat bahwasanya kenikmatan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut untuk mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah juga kita senantiasa mengakui bahwa apa yang kita lakukan ini belum maksimal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat, alhamdulillah kita sudah melakukannya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan perintah itu, tapi kita akui dalam diri kita akui bahwasanya belum maksimal. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menegakkan sholat ini, wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat, bukan hanya mengerjakan tapi menegakkan. Nah, ini arti menegakkan ini lebih spesifik dan lebih khusus dibandingkan hanya sekedar bekerja, dibandingkan hanya sekedar melakukan. Menegakkan sholat ini berarti kita harus menegakkan khusyuknya, kita harus menegakkan dan memperhatikan rukun-rukunnya, jangan sampai kurang, wajib-wajibnya jangan sampai kurang, jangan sampai kita lalai dalam melakukannya, melaksanakannya. Wailul lil musallin. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan celaka orang yang melakukan sholat ini, yang alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, menunda-nunda sehingga waktunya keluar. Ini adalah bentuk kelalaian. Jadi kita mengakui begitu banyak kekurangan-kekurangan kita, dan kita belum maksimal dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita misalnya ketika selesai sholat kita istighfar, ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, untuk banyak berzikir pada Allah, karena apa yang kita lakukan itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Ketika berpuasa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk banyak bertakbir dan mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita lakukan itu belum maksimal, kita akui.
Nah, sehingga ketika kita merasakan hal itu, maka kita terpacu untuk bisa lebih baik lagi, bisa terus memperbaiki amalan kita dengan cara memperkuat keikhlasan. Kemudian juga di antara cara kita untuk menebalkan atau memperkuat keikhlasan kita adalah senantiasa merenungkan hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu tidak ikhlas. Ya, hukumannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ikhlas saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di samping tidak menerima akan mengancam, ya, mengancam untuk memberikan azab. Mungkin saya di dunia, tapi pastinya di akhirat. Nah, kita tanamkan rasa khawatir dan takut ini. Takut kalau kita tidak ikhlas dalam ibadah, Allah akan menarik ya, nikmat-nikmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kita balasan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirk." Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya adalah zat yang tidak membutuhkan serikat. Man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang melakukan kesyirikan kepadaku, dan riya misalnya, ini termasuk bentuk kesyirikan, tidak ikhlas merupakan bentuk kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tinggalkan dia dan siapa yang dia syirikatkan kepadaku. Maksudnya ya, kalau beramal ibadah ini karena hanya ingin dilihat, maka minta saja pahalanya nanti kepada orang tersebut. Beribadah untuk dipuji oleh manusia, minta saja pahalanya dari orang yang memujinya, dan hal itu tidak akan didapati. Nah, ini kita tanamkan rasa khawatir, takut ya kalau Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kita kalau kita tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah. Juga di antara hal yang bisa memperkuat keikhlasan kita ini adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, maka mungkin kita menganggap Allah Subhanahu wa taala itu ya mungkin tidak akan memberikan balasan yang berarti terhadap amalan kita. Nah, ini perlu untuk kita perkuat melalui asma dan sifat Allah. Kenali Allah Subhanahu wa taala sebagai misalnya Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Allah tahu niat kita. Kita ikhlas atau tidak, Allah Maha tahu. Ya, jadi tidak perlu kita bersandiwara, tidak perlu untuk kita mengkhianati diri kita sendiri. Kita seakan-akan nampak di hadapan orang banyak kita ikhlas, padahal sebenarnya hati kita tidak ikhlas. Allah Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Maka kita perlu kenali Allah. Allah adalah Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya i'lamu annallaha wal ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anna adzabahu wal adzabul alim, tapi juga azabnya, ya, murkanya adalah azab yang sangat pedih. Maka ini akan menumbuhkan rasa roghbah dan rohbah. Artinya kita akan merasa harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita. Tapi di saat yang sama kita juga khawatir azab Allah juga pedih. Maka kita harus maksimal. Kita maksimal, dan apa yang setelah kita maksimal, kelalaian-kelalaian yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang mungkin sengaja tidak sengaja, setelah kita maksimal, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jadi sekali lagi kita kenali Allah Subhanahu wa taala melalui asma dan sifatnya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita melewati Asmaul Husna, berhenti sejenak. Hayati, renungi makna daripada nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib misalnya, Maha mengetahui, Maha mengawasi. Allah Subhanahu wa taala Sami', Maha mendengar, sampai mendengarkan kata hati kita. Sehingga hati kita ini mau berbicara tentang ikhlas tidak ikhlas, itu Allah mengetahui.
Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha melihat. Dimanapun kita melakukan suatu amalan, Allah lihat. Kita beramal sendiri, Allah lihat. Kita beramal di hadapan orang banyak, Allah lihat. Dan Allah tahu mana ikhlas, mana tidak ikhlas dari amalan-amalan kita. Kemudian yang mungkin terakhir di sini yang kita sebutkan, yang terpenting adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta agar supaya kita dijadikan sebagai hambanya yang ikhlas. Karena bagaimanapun juga hati kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita ini. Allah yang memiliki kekuasaan untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Dan bisa jadi ya, Allah Subhanahu wa taala juga ketika kita tidak ya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan kita dan akhirnya mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat misalnya, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan riya, kesyirikan yang aku mungkin sadari ya, tetapi terlena, terlalai, kemudian jatuh kepada hal tersebut. Dan juga aku memohon perlindungan kepadamu dari yang aku tidak ketahui. Ya, mungkin kita tidak sadari syaitan lagi membisikkan kita. Karena keikhlasan ini suatu hal yang sangat halus. Syirik atau riya ini masuk ke dalam hati kita itu sangat halus. Terkadang kita menyangka ini kita sudah ikhlas, ternyata belum ikhlas. Ya, sampai-sampai ada ulama mengatakan, siapa yang mengklaim dirinya itu sudah ikhlas, maka ikhlasnya ini butuh ikhlas lagi. Ikhlas ini butuh diikhlaskan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha tahu apa yang terdapat dalam diri kita. Maka kita banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan keikhlasan, dijadikan sebagai hamba-hambanya yang ikhlas dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ikhlas dalam beramal dan meminta kepada Allah agar supaya kita diingatkan. Agar supaya kita diingatkan ketika ada ajakan-ajakan untuk melakukan riya, untuk melakukan sum'ah, mencari hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin beberapa hal yang bisa kita bahas tentang keikhlasan ini. Di mana ini adalah merupakan hal yang sangat mendasar yang perlu untuk kita senantiasa asah, kita perkuat ya dalam diri kita sehingga kita dijadikan sebagai orang-orang yang ikhlas dan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Demikian, dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami kembalikan pada Pak Yongki untuk memandu acara kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materi tentang ikhlas. Semoga senantiasa tertanam pada diri kita semua tentang keikhlasan dalam ibadah kita dan dalam melaksanakan pekerjaan kita. Memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab selama 15 menit. Bagi bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung saja untuk menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz Lasnawi. Silakan Pak Agus. Ya siap. Tadi kan memang kalau kaitannya ikhlas itu kan beribadah atau beramal ya untuk mendapatkan ridha Allah, atau mungkin kalau bahasa sufinya itu karena rindu dan kecintaan kepadanya mungkin gitu ya. Tapi memang ada beberapa dasar dalam artian di Al-Quran sendiri pun kan kita beribadah misalnya karena mengharapkan surga gitu Ustaz. Terus ada bahkan kalau beribadah atau beramal itu misalnya untuk mendapatkan rezeki, atau misalnya kita beristighfar untuk mendapatkan jodoh. Apakah hal-hal itu termasuk ikhlas juga, atau memang ikhlas itu ada tingkatannya? Kemudian yang kedua,
kalau setan kan selalu menggoda kita biar tidak ikhlas, istilahnya memberi kita rasa was-was dan semacamnya gitu kan. Tetapi ketika kita misalnya tersadar, oh kita kok dibisik atau was-waskan oleh setan itu, apa ketika ada hal-hal apa yang bisa menghapuskan ketidakikhlasan itu sehingga kita menjadi ikhlas, ataukah yang sebelumnya kita sudah tidak ikhlas itu akan selalu terhapus, Ustadz? Mungkin itu, Ustadz. Ya. Baik. Ya. Gimana Pak Yongki, langsung dijawab atau Ya, ditampung? silakan Ustaz. Silakan langsung dijawab. Langsung jawab aja ya. Baik. Jadi pertanyaan Pak Agus ada 2 dan ini juga penting ya. Dan mungkin perlu penjelasan. Bahwasanya apakah keikhlasan ini sama sekali tidak mengharapkan apa-apa, lalu dikatakan ikhlas. Atau dengan kata lain, apakah keikhlasan ini bertingkat-tingkat? Ada tingkat yang paling tinggi dan ada tingkat keikhlasan yang rendah. Nah, jadi ulama kita memang sudah menyebutkan hal ini, bahwa ada amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan keikhlasan, tetap dikategorikan sebagai ikhlas, dan itu tidak merusak keikhlasan tersebut. Misalnya, seseorang beribadah lalu mengatakan, ya saya ini ibadah untuk agar supaya saya mendapatkan surga Allah. Saya beribadah agar supaya saya mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari bala musibah misalnya. Saya bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saya harapkan pahala dari Allah, tapi juga saya harapkan dengan sedekah saya ini saya bisa semakin bertambah rezeki saya dan semakin bertambah umur saya dan seterusnya. Nah, jadi ini tidak bertentangan dengan keikhlasan. Nah, cuman ulama kita mengatakan memang keikhlasan ini bertingkat-tingkat. Ya, keikhlasan ini bertingkat-tingkat. Dan ikhlas yang paling sempurna itu adalah sama sekali tidak mengharapkan balasan dari manusia. Sama sekali tidak mengharapkan balasan dan manfaat duniawi dari manusia kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan-tujuan lain selain daripada ridho Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita klasifikasikan ya, bisa kita bagi. Seseorang terkadang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia maksudnya dia beribadah itu untuk Allah. Tetapi di samping niat ini ada juga niat-niat tambahan. Niat-niat tambahan yang dia melirik pada niat tambahan ini. Nah, dilihat kalau niat-niat tambahan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di akhirat, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keikhlasan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hal itu. Allah yang menyebutkan dan menjanjikan hal tersebut di akhirat. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran sangat banyak yang menyebutkan tentang hal ini. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi-nabi, Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah para nabi-nabi, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka ini yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka ini para nabi-nabi ini berdoa dan beribadah kepada kami raghaban wa rahaban. Raghaban artinya mengharapkan, ya, mengharapkan dari kami, ya, mengharapkan surga, mengharapkan ridha, mengharapkan kenikmatan di akhirat kelak, dan rohaban dan karena takut atas azabnya, takut terhadap murkanya. Nah, ini para nabi ini. Nabi ketika beribadah juga memiliki keinginan tersebut, ingin mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Demikian juga misalnya kita lihat tentang ibadur rahman. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para hamba-hamba Ar-Rahman. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman. Apa di antara doa yang disebutkan oleh ibadur rahman ini? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Jadi orang yang beribadah ini
ibadur rahman ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ganjaran dan juga takut terhadap azab dan meminta agar supaya dihindarkan dari azab jahanam. Begitu juga ya misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang hamba-hambanya yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwasanya udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga berkat amalan-amalan kalian. Artinya bahwasanya mereka beramal itu dulunya di dunia karena ingin mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa kalau niat-niat dan keinginan-keinginan ketika dia beribadah itu adalah keinginan yang berkaitan dengan kenikmatan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan janjikan, makanya tidak bertentangan dengan keikhlasannya dan kemurnian ikhlasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sendiri begitu banyak dalam doanya minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta padamu surga. Maka ini tidak bertentangan dengan keikhlasan. Nah, kemudian yang kedua, kalau niat-niat tambahan ini berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, ini bisa terbagi dua. Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi ini, ya, balasan-balasan sifatnya duniawi ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak merusak keikhlasan, hanya saja dari segi pahalanya lebih kurang dibandingkan dari yang pertama tadi. Misalnya gini, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan misalnya jihad fisabilillah, dan ketika menang dan mengalahkan musuh dalam jihad fisabilillah, maka halal bagi pejuang-pejuang ini untuk mengambil harta dari hasil peperangan itu, yang dinamakan dengan istilah syar'i dengan ghanimah, ya, harta perang atau harta dari hasil perang. Nah, ghanimah ini Allah Subhanahu wa taala halalkan. Allah Subhanahu wa taala halalkan. Sehingga seseorang ketika berjihad dan ingin menegakkan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mendapatkan ghanimah tadi, tidak merusak keikhlasannya, hanya saja dari segi pahala berbeda dengan orang yang sama sekali tidak mengharapkan hal tersebut. Hal yang lain, misalnya seorang berpuasa, dengan berpuasa maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia misalnya kesehatan. Maka ketika dia berpuasa, dia niat, ya Allah, aku berpuasa untukmu, bukan karena manusia, tapi juga berpuasa ini saya ingin harapkan kesehatan. Nah, maka keikhlasannya tidak rusak, ya. Hanya saja dari segi pahala tingkatan beda dengan yang berpuasa yang sama sekali tidak melirik dari manfaat-manfaat dunia. Begitu juga yang bersedekah, dia mengatakan saya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pahala dari manusia, tapi juga dengan bersedekah ini saya harapkan harta saya semakin bertambah. Nah, ini tidak merusak keikhlasannya, cuman tingkatannya lebih rendah daripada orang yang sama sekali tidak melihat hal tersebut, ya dia mau semakin bertambah hartanya, tidak bertambah hartanya, itu tidak mempengaruhi. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang mengharapkan manfaat duniawi tetapi sesuatu yang bertentangan dengan niat ikhlas itu. Nah, ini yang merusak amalan. Ya, misalnya dia kalau misalnya sholat, ya, sholat tetapi dia mengharapkan misalnya pujian dari manusia, atau misalnya dikatakan bahwasanya ya kepala kantor mengatakan kita adakan kegiatan sholat, misalnya sholat tarawih, ya, bagi yang datang akan dapatkan hadiah, yang tidak datang ya mungkin dapat sanksi. Wah, dia datang ingin sholat tetapi tujuannya sebenarnya ingin dapatkan hadiah itu juga. Dia ingin sholat tapi juga ingin mendapatkan hadiah. Nah, hadiah ini adalah manfaat duniawi yang tidak ada kaitannya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, bertentangan dengan niat keikhlasan, sehingga ketika dia beribadah ini ada juga niat-niat lain yang berkaitan dengan manusia. Nah, ini yang merusak keikhlasan. Ini yang merusak keikhlasan. Ketika beribadah ingin dipuji, ketika beribadah ingin disanjung dan seterusnya. Cuman perlu juga ada hal yang perlu kita ingatkan di sini, bahwasanya terkadang kita beribadah lalu mendapatkan pujian dari manusia tanpa kita minta. Kita beribadah, bekerja, beribadah, lalu kita tidak minta hal itu. Kita beribadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang memuji kita. Ketika ada yang memuji kita, kita merasa seakan-akan tenang, lega.
Nah, ini tidak merusak keikhlasan. Ini tidak merusak keikhlasan. Sebagaimana pernah salah seorang bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya beramal kemudian dipuji oleh orang lain. Ini apakah merusak keikhlasan saya ketika saya dipuji, saya merasa tenang, merasa senang rasanya ya ketika dipuji?" Maka Rasulullah mengatakan tidak. Itu adalah kegembiraan yang Allah percepat di dunia ini sebelum didapatkan di akhirat. Jadi intinya sebenarnya hati kita ini. Kitalah yang paling tahu kita ikhlas atau tidak ikhlas, ini hati kecil kita yang paling tahu. Ya, sehingga kita tidak bisa menipu diri kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alamin agak panjang sedikit karena memang agak memang dia perkara yang cukup halus dan ada yang menyangka ini bukan ikhlas ya, padahal dia adalah ikhlas. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ada yang mengatakan ya ikhlas itu adalah sama sekali tidak mengharap baik dari surga dari Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak harap. Begitu juga tidak takut dengan neraka. Itu ikhlas. Nah, ini sebenarnya keliru. Ya, bukan itu yang dikategorikan ikhlas. Ikhlas adalah kita beramal pada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memotivasi diri kita beramal itu dengan mengharapkan ganjaran yang Allah memang janjikan dan siapkan. Wallahu taala alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kalau ada was-was keikhlasan, Ustaz. Ya, was-was terhadap keikhlasan. Jadi syaitan ini juga terkadang memang syaitan ini pintar ya. Syaitan pintar. Kadang kita diberikan was-was. Misalnya gini, kita lagi sholat, kita sudah ikhlas di awal. Kemudian datang syaitan mengatakan, wah kami ini beribadah untuk dilihat ya. Ya akhirnya kita percepat saja ibadah kita, takut kalau nanti tidak ikhlas gara-gara diperpanjang misalnya. Padahal awalnya kita sudah perpanjang karena Allah Subhanahu wa taala, tapi syaitan datang untuk menurunkan dan menghilangkan semangat kita itu. Akhirnya kita tinggalkan. Makanya ada ulama mengatakan bahwasanya beramal karena manusia itu adalah riya, dan meninggalkan amalan juga karena manusia adalah riya, adalah syirik. Jadi gini, misalnya kita ingin beramal niatnya agar supaya dipuji oleh manusia dan dilihat, ini sudah jelas adalah riya. Tapi ada juga dia tidak mau sholat, kenapa? Ya, takut nanti dibilang riya. Dia tidak mau sedekah di sini, takut nanti dibilang riya. Sehingga dia meninggalkan amalan itu sebenarnya karena takut disebutkan atau takut dikatakan oleh orang, ditanggapi bahwasanya dia ini riya. Jadi misalnya, saya nggak mau sedekah di sini, takutnya nanti dibilang riya. Nah ini bisikan setan sebenarnya. Ya, makanya ada salah seorang ulama mengatakan, jika engkau sholat, kemudian sebenarnya kamu di awal sudah ikhlas, lalu datang bisikan-bisikan bahwasanya kamu ini mau riya ya. Maka kata ulama ini, semakin perpanjang sholat di situ ya, untuk melawan bisikan-bisikan setan. Nah jadi sifat was-was ini juga harus kita hilangkan dan keikhlasan kita terus jaga. Ketika ada bisikan-bisikan dan was-was seperti ini, kita beristiadzah kepada Allah, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon pada Allah untuk diberikan keikhlasan. Memohon pada Allah untuk diberikan keikhlasan dan dihindarkan dari bisikan-bisikan syaitan yang ingin menggagalkan kita dalam beramal. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mohon izin Pak Agus, apakah jawaban Ustaz sudah cukup jelas? Siap. Izin bertanya Mas Yongki. Baik, silakan Pak Kahar. Terima kasih. Izin bertanya Ustadz. Silakan Pak Kahar. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Malili itu Ustadz, kita rata-rata adalah pekerja yang banyak meninggalkan keluarga, meninggalkan istri dan anak ataupun orang tua. Dan kita harus melewati berkilo-kilo, bahkan ada sampai ribuan kilo, bahkan ada yang menyeberang lautan untuk bekerja di Malili. Bagaimana tips-tips dari Ustadz atau bagaimana kita cara pasang niat agar kita bisa memperoleh pahala juga Ustadz
Jangan hanya seperti penuntut ilmu yang mungkin penuntut ilmu yang kuliah di Universitas Agama itu kan mungkin dia dapat ilmu banyak, mungkin pahalanya juga banyak. Maksud kami bagaimana yang pekerja ini kami misalkan yang mau pergi kerja meninggalkan keluarga, orang tua ataupun anak-anak itu bisa memperoleh pahala juga, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, jadi sebenarnya pahala dari amalan ini bukan hanya didapati oleh orang-orang yang pergi menuntut ilmu ya atau berdakwah misalnya, yang bekerja pun juga ini akan bisa mendapatkan pahala. Pertama dari niatnya, bahwasanya dia bekerja ini bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar menghasilkan rezeki. Ketika ada seseorang bekerja, kerja pekerjaan duniawi, taruhlah misalnya kantor, dia datang bekerja di situ untuk mendapatkan harta misalnya, maka ini tidak mengapa. Maksudnya bukanlah suatu hal yang haram ketika dia bekerja itu untuk mendapatkan harta, karena memang itu tujuan dia bekerja. Tujuan seorang bekerja adalah untuk mendapatkan rezeki, maka itu hukum asalnya adalah mubah. Tidak ada masalah kalau niatnya semata-mata untuk mendapatkan upah tersebut. Tapi seorang yang mukmin yang cerdas adalah ketika pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi ini bisa dirubah menjadi ibadah. Bisa dirubah menjadi ibadah. Nah, bagaimana hal itu? Ya ini kembali lagi kepada niat tadi. Kembali kepada niat. Dia sudah tanamkan dirinya, dia niatkan bahwasanya ya Allah, saya bekerja ini untuk saya mencari rezeki halal. Bukan untuk mencari rezeki yang haram. Ya, misalnya saya tidak pergi misalnya mencuri, saya tidak pergi melakukan perjudian dan seterusnya. Saya tinggalkan itu dan saya hanya kerja ini tujuannya adalah agar saya mendapatkan rezeki halal. Ini sudah ibadah. Ketika dia niat bekerja untuk mendapatkan rezeki halal, ini sudah ibadah. Kemudian dia niatkan lagi bahwasanya ya Allah, saya mencari rezeki halal ini agar supaya saya memberikan yang halal untuk keluarga saya sebagai tanggung jawabku. Ini pahala lagi nih. Apalagi ketika dia niatkan itu untuk memenuhi kewajibannya. Seorang yang melaksanakan bekerja misalnya untuk memenuhi kewajiban keluarganya hanya sekedar sebagai hubungan suami istri saja, hubungan manusia saja, maka ini tidak mengapa, tapi tidak juga mendapatkan pahala. Kapan dia mendapatkan pahala? Ketika dia niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan itu karena menjalankan tugasnya yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan sebagai misalnya kepala rumah tangga. Kemudian yang ketiga, dia niatkan bahwasanya rezeki halal ini dia akan berikan kepada keluarganya dan memberi makan pada keluarganya, ini juga sudah menjadi pahala juga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya tidaklah sesuap makanan yang kau masukkan ke dalam mulut keluargamu, istri dan anakmu, kecuali itu adalah merupakan sedekah. Nah ini ketika kita niatkan itu, ketika kita niatkan ya Allah, saya niatkan ini adalah nafkah yang halal untuk keluarga saya, sehingga satu suap saja itu sudah bernilai sedekah. Nah bagaimana kalau lebih daripada itu? Bukan hanya sekedar satu suap, tapi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga bisa membantu dia misalnya semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, membantu mereka untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik, maka ini adalah nurun ala nur. Jadi intinya di sini bahwasanya pekerjaan yang sifatnya duniawi pun juga akan menjadi ibadah, itu tergantung daripada niat keikhlasan kita ya melakukan hal tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh ulama kita bahwasanya orang-orang berilmu itu menjadikan kebiasaan-kebiasaan menjadi ibadah. Hal yang sifatnya kebiasaan itu bisa dirubah menjadi ibadah dengan niat. Tapi orang yang tidak berilmu, ibadah menjadi kebiasaan. Sholat yang ibadah akhirnya jadikan kebiasaan, ya rutinitas saja. Karena dari kecil pergi ke masjid, dari kecil sholat, tapi tidak memaknai sholat tersebut. Jadi menjadi rutinitas saja, kebiasaan. Nah, orang berilmu, ibadah ya jadi ibadah. Dan kebiasaan menjadi ibadah juga. Tidur pun jadi ibadah. Ya. Berjalan pergi mencari nafkah menjadi ibadah. Nah, jadi ini memang perlu untuk kita perbaharui selalu niat kita. Kita pergi jauh untuk mencari nafkah, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan duniawi saja, bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dunia,
tapi kita niatkan semata-mata untuk mencari rezeki halal, untuk menutupi kebutuhan kita, yang mana dengan terpenuhi kebutuhan itu kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mudah untuk menjalankan ibadah. Kita gunakan rezeki tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bagaimana Pak Kahar? Apakah sudah cukup jelas? Jelas Mas Yongki. Baik, karena waktu pada sesi 2 sudah lebih dari 15 menit, kita jadikan pertanyaan dari Pak Kahar tadi sebagai pertanyaan terakhir. Mohon izin Ustadz untuk mengakhiri kajian online kita ini, mohon izin untuk dipimpin doa supaya menjadi keberkahan untuk kita bersama. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfir lana jami'an. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka an tu'idana minasyirki ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika ma la na'lam wa nas'aluka al-maghfirah lima na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa hamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rangkaian acara kajian online hari ini. Semoga memberikan manfaat dan penyujuk bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian memiliki banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bertemu kembali di acara kajian online selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.